Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriani Amanda dengan NIM 2111020048 dari kelas 7 SPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Timur, yang merupakan tugas UTS pada mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Berikut sudah ditampilkan makalahnya. Baiklah, seperti yang kita tahu bahwa Asia Timur terdiri dari beberapa negara, yaitu diantaranya ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara. Namun yang paling disorot jika kita membicarakan Asia Timur adalah negeri Tiongkok, atau yang kita kenal juga dengan nama negara Cina. Jadi, pola perdagangan di Asia Timur telah lama didominasi oleh Tiongkok yang berfungsi sebagai pusat utama dalam jaringan perdagangan di kawasan Asia Timur ini. Nah, sejak zaman kuno, Tiongkok telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di sekitarnya, yaitu karena berkat kekayaan sumber daya alam dan produk-produk yang sangat bernilai dari Tiongkok ini. Nah, Tiongkok ini atau Cina terkenal dengan jalur sutranya, yang mana jalur sutra ini menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah dan juga Eropa. Dan jalur sutra ini menjadi salah satu rute perdagangan yang sangat terkenal karena memungkinkan terjadinya pertukaran atau ekspor impor di setiap negara yang melintasi jalur sutra ini. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, sistem perdagangan di Asia Timur ini selalu berkembang. Awalnya, sistem perdagangan atau pola perdagangan di Asia Timur ini menggunakan sistem barter. Ya, sistem barter atau saling tukar-menukar dalam proses perdagangannya. Kemudian, sejalan dengan beriringnya waktu, terjadi perkembangan yang mana pada sistem perdagangan di Asia Timur ini kemudian memakai sistem mata uang sebagai alat tukarnya. Nah, salah satu sistem yang menonjol adalah sistem panjar, yaitu pedagang mengumpulkan dana awal dari pemilik modal untuk membiayai perjalanan dagang mereka. Pemilik modal di sini yang dimaksud pemilik modal pada pola perdagangan di Asia Timur ini biasanya didominasi oleh orang-orang kaya dan juga bangsawan. Nah, yang mana bangsawan dan pedagang besar dan orang kaya ini berinvestasi. Dia menanamkan modal dengan harapan mendapatkan imbalan hasil dari keuntungan yang didapatkan dalam perdagangan. Nah, ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pedagang dan juga investor. Kemudian dalam pola perdagangan di Asia Timur ini, adapun komoditas yang diperjualbelikan yaitu adalah barang-barang yang mencerminkan kebudayaan Tiongkok dan juga kebutuhan pasar, yaitu seperti sutra dan keramik yang menjadi ciri khas dalam perdagangan di Tiongkok ini, sutra dan juga keramik. Kemudian juga ada barang-barang lain seperti rempah-rempah, tekstil, dan makanan yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan di Asia Timur ini. Kemudian juga ada produk pertanian seperti beras, teh, serta hasil laut seperti yang diperdagangkan dalam komoditas di negara-negara yang melintasi jalur sutra. Nah, setelah pola perdagangan di Asia Timur, kemudian ada jalur perdagangan di Asia Timur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Asia Timur atau Tiongkok pada khususnya terkenal dengan jalur sutranya. Jalur sutra yang merupakan rute perdagangan terkenal.
Jadi adapun jalur perdagangan di Asia Timur ini, yang pertama nanti ada jalur sutra, yang kemudian ada jalur sutra perdagangan laut, kemudian juga ada yang namanya jalur sutra baru. Nah, kita bahas yang pertama nih, yang namanya jalur sutra. Nah, jalur sutra adalah istilah atau sebuah rute perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok. Rute ini menghubungkan perdagangan dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Meskipun istilah jalur sutra tidak terdapat dalam catatan sejarah Tiongkok, namun seorang peneliti Jerman bernama von Richthofen pada abad ke-18 menamakannya The Silk Road atau jalur sutra. Kenapa von memberi nama jalur tersebut ada jalur sutra? Karena komoditas terkenal dan paling banyak yang melalui jalur tersebut adalah sutra. Ya, sutra yang berasal dari Tiongkok. Nah, von Richthofen juga mencatat bahwa jalur sutra ini memiliki panjang sekitar 6.000 km yang membentang dari Tiongkok hingga Romawi. Jalur sutra sendiri terdiri dari banyak cabang yang tidak memiliki jalan besar, sehingga hanya dapat dilalui oleh karavan. Ya, dapat dilalui oleh karavan ini maksudnya hanya dapat dilalui oleh iring-iringan pedagang yang melalui jalur ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa jalur sutra merupakan jalur yang terkenal dan memiliki panjang 6.000 km. Nah, jalur perdagangan ini membentang dari Asia hingga Eropa yang menjadi tonggak awal pertemuan peradaban-peradaban maju pada masa itu yang menjadikannya memiliki kejayaan tersendiri. Selain berperan dalam ekonomi, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jalur sutra merupakan jalur perdagangan. Namun, jalur sutra juga memiliki kegunaan lain yang mana jalur sutra berperan penting dalam pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dia berkontribusi signifikan terhadap perkembangan budaya di Asia Selatan, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi sudah terbayang ya bagaimana sangat berperannya jalur sutra ini karena dia menghubungkan bagian timur Asia sampai ke Eropa ya. Secara umum dia tuh menghubungkan seluruh belahan yang ada di dunia ini. Nah, jalur sutra adalah jalur perdagangan darat tertua yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Eropa sejak sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi sudah ada sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama. Meskipun demikian, pada awalnya Tiongkok tidak aktif memanfaatkan jalur ini. Para pedagang dari Persia, Arab, dan Asia Tengah lah yang lebih banyak menggunakan jalur sutra ini. Jadi teman-teman ada kisah mengenai jalur sutra ini, yang mana jalur sutra ini pada awalnya tidak terlalu digunakan oleh masyarakat Tiongkok sendiri. Kemudian baru digunakan pada masa dinasti Han, yang mana itu pun karena terpengaruh oleh suatu peristiwa. Peristiwanya yaitu saat itu dinasti Han diserang oleh bangsa Xiongnu. Akhirnya Raja dinasti Han memerintahkan Zhang Qian, ya salah satu prajuritnya, untuk meminta pertolongan kepada kerajaan lain sehingga Zhang Qian melakukan perjalanan. Nah, perjalanan Zhang Qian ini akhirnya rute yang dilalui oleh Zhang Qian inilah yang kita kenal sebagai jalur sutra sekarang. Nah, semenjak peristiwa Zhang Qian yang melewati jalur sutra tersebut, barulah akhirnya masyarakat Tiongkok dan banyak pedagang di belahan bumi ini menggunakan jalur sutra dan terkenallah jalur sutra tersebut hingga sekarang. Nah, jalur sutra ini memperdagangkan berbagai komoditas, yaitu termasuk seperti rempah-rempah dari India dan senjata dari Timur Tengah. Namun, jalur ini paling terkenal karena sutranya yang saat itu hanya diproduksi di Tiongkok. Tiongkok memonopoli produksi dan perdagangan sutra, menjadikannya pemain dominan dalam jalur ini. Jadi teman-teman, pada masa lampau itu sutra hanya diproduksi di Tiongkok. Kenapa? Karena ada satu kisah yang mana pada saat itu sutra diberitakan kepada masyarakat di belahan dunia bahwa itu adalah
suatu kain yang hanya didapatkan dari pohon yang bernama pohon sutra, dan pohon itu hanya tumbuh di Tiongkok, sehingga tidak ada orang yang tahu dan tidak ada yang memproduksi sutra selain di Tiongkok. Nah, itu makanya Tiongkok memonopoli sutra, padahal sutra itu berasal dari ulat sutra. Kemudian setelah tahu bahwa sutra berasal dari ulat sutra, barulah negara-negara lain di belahan dunia memproduksi sutra. Jadi pada masa itu hanya Tiongkok yang memproduksi sutra, sehingga tidak ada negara lain di belahan dunia ini yang memproduksi sutra. Oke, jadi kita kembali kepada jalur sutra utama. Nah, jalur sutra ini memiliki dua cabang, yaitu ada jalur sutra utara dan juga jalur sutra selatan. Kalau rute dari jalur sutra utara dimulai dari Dunhuang, salah satu daerah di Tiongkok, Dunhuang Gansu, lalu bergerak ke barat melewati kaki Gunung Kunlun hingga mencapai Xinjiang di Tiongkok bagian barat laut. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Afghanistan bagian timur, Semenanjung Arab, Iran, dan akhirnya sampai di Italia. Sementara itu juga ada jalur sutra utara yang berawal dari Yamen dan Dunhuang melalui selatan, menuju selatan melewati kaki Gunung Tinsiang setelah melewati kawasan Chongling. Jalur ini berlanjut ke Rusia di Asia Tengah sebelum berbelok ke barat daya dan bertemu kembali dengan jalur sutra selatan. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ada peta dari jalur sutra, teman-teman. Ada jalur sutra utara dan juga jalur sutra selatan. Jadi ini adalah jalur sutra utara, ada Dunhuang dan akhirnya mencapai Italia. Kemudian juga ada jalur sutra selatan yang juga pada akhirnya bertemu di Italia. Baik, selanjutnya perjalanan di jalur sutra ini pada masa itu tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanan melalui jalur ini dianggap cukup berbahaya jika tidak didampingi oleh pasukan pengaman khusus. Ya, karena melalui jalur sutra darat ini banyak perompak-perompak yang merampok dagangan dari pedagang yang melalui jalur tersebut. Baik, selanjutnya adalah jalur sutra perdagangan laut. Jadi sejak abad pertama Masehi, selain ada jalur sutra perdagangan darat, juga mulai dilakukan jalur sutra perdagangan laut. Pelayaran pertama di jalur sutra laut ini dimulai pada awal abad ke-15 didorong oleh Pangeran Henry atau dijuluki The Navigator dari Portugal yang mencari gading emas, dan budak. Pertumbuhan jalur perdagangan laut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhirnya pedagang tidak lagi melalui jalur sutra darat, namun beralih ke jalur sutra laut. Pertama yaitu terdapat permintaan besar akan barang-barang mewah, terutama emas dari timur. Kedua, permintaan emas oleh India yang beralih ke timur karena kerusakan jalur perdagangan di Siberia akibat migrasi besar-besaran. Yang ketiga itu karena sudah adanya kapal laut besar yaitu Jungjung yang dapat mengangkut 600 sampai 700 orang sekaligus. Alasan yang keempat adalah para pelaut telah menemukan pola tiupan angin musiman. Nah, jadi sudah memudahkan jalur perdagangan laut ini. Yang kelima adalah penyebaran agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta dan prasangka kebangsaan yang sebelumnya menghambat perdagangan dengan bangsa lain. Nah, adapun rute yang umum dilalui para pedagang laut menghubungkan Tiongkok dan India melalui Nusantara hingga Eropa. Perjalanan laut dimulai dari Tiongkok dan Indonesia, melewati Selat Malaka ke India. Dari sana sebagian menuju Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Tengah. Sementara yang lain melanjutkan ke Laut Merah, melalui Mesir hingga Laut Tengah. Perkembangan perdagangan laut ini juga disebabkan karena perdagangan melalui jalur darat sudah dianggap berbahaya, sehingga pedagang beralih untuk berdagang melalui jalur laut. Baik teman-teman,
Selain ada jalur sutra di darat dan kemudian juga ada jalur sutra perdagangan laut, yang ketiga ada yang namanya jalur sutra baru. Nah, seperti namanya jalur sutra baru, jalur sutra ini adalah jalur sutra yang baru saja diumumkan oleh Republik Tiongkok. Jadi, jalur sutra yang sudah kita bahas tadi adalah jalur internasional kuno yang berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian pedagang menggunakan jalur sutra laut. Nah, pada baru-baru ini, tahun-tahun baru ini, Tiongkok mencoba membuka kembali jalur sutra yang kita bahas tadi. Nah, Asia Timur terdiri dari beberapa negara, yaitu sebagai Tiongkok, dengan salah satu negara yang sering-sering disebut di kawasan ini dan menguasai perdagangan di dunia. Negara-negara di Asia Timur memiliki hubungan erat dengan Tiongkok, terutama pada masa dinasti Qing dan sebelumnya, yang mengakibatkan budaya Tiongkok memberikan pengaruh besar di wilayah ini. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa memang Asia Timur terdiri dari beberapa negara, namun didominasi oleh negara Tiongkok, terutama pada masa dinasti Qing. Jadi pada masa dinasti Qing, dia tidak hanya menguasai wilayah Tiongkok yang kita kenal sekarang, namun juga dia menguasai sebagian besar wilayah Asia Timur, sehingga budaya Tiongkok ini, budaya dinasti Qing ini sudah mempengaruhi sebagian besar wilayah Asia Timur, seperti dia mempengaruhi wilayah Korea, semenanjung Korea, dan juga mempengaruhi wilayah Jepang. Jadi sebegitu berperannya Tiongkok pada Asia Timur ini, terutama pada ekonomi di Asia Timur. Nah, jadi pada akhir tahun 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan kebijakan luar negeri yang sangat ambisius, beserta beberapa inisiatif ekonomi yang dikenal sebagai Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road. Kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan One Belt One Road atau OBOR, yang kemudian diringkas menjadi Belt Road Initiative. Nah, dalam pelaksanaan OBOR, Xi Jinping memiliki visi untuk menghubungkan wilayah perbatasan Tiongkok yang kurang berkembang dengan negara-negara tetangga. OBOR dianggap sebagai salah satu rencana pembangunan terbesar dalam sejarah modern. Nah, seperti yang dijelaskan barusan, bahwasanya pada akhir 2013, Tiongkok mencoba untuk membuka jalur sutra darat. Jadi pada jalur sutra baru ini atau Silk Economic Road Belt, jadi jalur sutra baru ini tidak hanya jalur sutra darat nih teman-teman, tapi juga ada jalur lautnya. Nanti akan ditunjukkan peta dari jalur sutra baru ini. Nah, Tiongkok mencoba untuk membuka jalur sutra baru ini untuk menghubungkan dan membangun daerah-daerah Tiongkok yang kurang berkembang. Jadi tujuannya tetap untuk ekonomi dan kemajuan dari Tiongkok ini. Nah, pembangunan jalur sutra baru bertujuan sebagai strategi keamanan energi Tiongkok, mengingat peningkatan ekonomi pada masa pemerintahan Jiang Zemin memerlukan peningkatan pasokan energi. Tiongkok ingin memanfaatkan peluang ini untuk mempertahankan perekonomiannya dengan memperkuat kerjasama di kawasan Asia Tengah yang kaya akan sumber daya alam. Untuk itu, Tiongkok memulai strategi lobi politik dan pendekatan terhadap negara-negara di kawasan tersebut, mengedepankan nilai-nilai kultural yang berakar dari sejarah jalur sutra pada masa dinasti Han. Nah, ini dia, ada petanya. Jalur sutra baru adalah jalur perdagangan internasional yang mencakup rute darat dan laut. Rute darat dimulai dari Xi'an, bergerak ke barat melalui Laozu dan Urumqi, lalu menjangkau kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan sedikit ke Afrika. Sementara itu, jalur sutra laut dimulai dari Guangdong dan Hainan, melintasi Selat Malaka ke Samudra Hindia, lalu menuju tanduk Afrika, masuk ke perairan Laut Merah dan Mediterania. Kedua jalur ini bertemu di Venice. Nah, ini dia peta dari jalur sutra baru.
Ini adalah jalur daratnya. Kemudian yang berwarna biru adalah jalur laut dari jalur Sutra Baru ini, yang menghubungkan Asia bagian timur, kemudian Asia bagian selatan, Eropa, dan juga Afrika. Jadi jalur Sutra Baru ini sudah sangat luas cakupannya. Baiklah. Nah, baiklah, itu dia presentasi dengan makalah yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Timur. Kesimpulannya, Asia Timur yang terdiri dari beberapa negara namun didominasi oleh Tiongkok memiliki pola perdagangan dan juga jalur perdagangan yang sudah terkenal sejak zaman kuno. Seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok mendominasi perdagangan bahkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Adapun komoditas terkenal dalam pola perdagangan di Asia Timur ini adalah sutra, kemudian diikuti oleh komoditas-komoditas lain. Kemudian jalur perdagangan di Asia Timur ini ada jalur sutra, jalur sutra perdagangan laut, dan juga jalur sutra baru yang dikenalkan pada tahun 2013 yang lalu. Baiklah, itu dia penjelasan tentang makalah berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Timur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bermanfaat pada video presentasi UTS mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur ini. Baiklah, saya Adriani Amanda mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.